ya, tinggal belum apa-apa udah Juni aja. Nah, malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik. Pernah nggak kita mencoba mengajak Mas Jabir untuk bergabung? Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Dan malam ini kita angkat satu tema. Saat coba melihatmu. Nah, ini sebenarnya tema ini berasal dari Ghazal 1725. Ghazal ini banyak dibacakan oleh artis-artis Hollywood, Uncle. Jadi Madonna pernah baca ini dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Madonna pernah baca ini. Demi Moore juga pernah baca ini. Karena memang di sini ada satu di syair ini seperti Tuhan itu memposisikan dirinya seperti seorang ibu. Itu Uncle. Jadi seperti seorang ibu. Mungkin saya bacakan syairnya biar teman-teman mendengar. 5. Jadi dia mengatakan pertama, kan sudah aku jelaskan padamu, jangan ke sana. Karena yang mengetahui dirimu hanya aku. Dan apabila dalam kemarahan engkau harus menjauhkan dirimu sejauh 100.000 tahun lamanya dariku, pada akhirnya engkau akan kembali karena pelukis dan dari janganlah pergi ke daratan karena lautan kemurnian hanya aku. Kan sudah kujelaskan padamu, jangan terbang seperti burung menuju sarangnya. Datanglah karena kekuatan penerbangan dari sayap dan kaki hanya aku. Kan sudah kujelaskan padamu bahwa mereka yang menyerang dirimu di dalam perjalanan dan membuat dirimu takut, datanglah karena api dan rasa panas dan hangat dari udara memenuhi dirimu dengan kotoran dan kehinaan, sampai dirimu lupa bahwa sumber dari kemurnian dan kebersihan ini adalah aku. Kan aku sudah jelaskan padamu bahwa jangan bicara dengan rancangan dan persiapan seperti kerja seseorang hamba, karena pencipta tanpa rancangan hanya aku. Apabila engkau menjadi lampu dari hati, selalu dimulai dengan pertama, kan sudah kujelaskan padamu, kan. Jadi saya menggambarkan ini seperti seorang ibu. Kalau kita ingat masa kecil kita, ibu kita mengatakan, jangan main di pasir ya nak, gitu. Gitu. Itu ada hubungan seperti itu. Jadi akanku. Tapi ketika dibatasi rezekinya, dia akan mengatakan Tuhan sedang ini apa? Seperti Demi Moore dan Sufi selalu menggambarkan seperti ini. Ikan. Iya, kita seperti ikan, Uncle. Tidak tahu batasannya juga kita tidak tahu, dan oleh karena itu seluas apa kita menyelami sesuatu yang fana ya. Ya betul. Betul. Ya seperti ya. Kalau saya melihatnya kurang lebih seperti itu ya Mas. Iya begitu. Kan yang sadar kalau dari yang awal tadi Mas. Pertanyaan yang menegaskan bahwa kembali gitu. Iya, menegaskan kembali. Gitu. Makanya di bait selanjutnya, meskipun engkau marah dan pergi 100 tahun lamanya, pada suatu saat kau akan kembali lagi pada manusia. Iya. Kemana-manapun pada saat saat nanti, ya pada saat mungkin dia melihat bahwa dia gak kuasa apa-apa lagi, dia akan kembali kembali lagi.
itu ada di syair Rumi di Masnawi di kisah pertama. Dari Rumi mengatakan, siapa yang jauh dari kampung halamannya, suatu hari nanti pasti mencarinya. Ya, kita pasti akan kembali ke fitrah kita, karena itulah yang sesuatu yang senantiasa bersama kita. Perumpamannya seperti makanan waktu kecil kita, Uncle. Kita kan selalu rindu makanan kecil kita waktu kita kecil, Uncle. Selalu ingin mencoba kembali, mengulang kembali. Manusia dibiarkan, ya tadi kan, ikan dengan samudera yang luas tadi, tapi pada dasarnya dia kemanapun, berapapun tahun, pada satu masa nanti dia akan kembali lagi. Kembali ke fitrahnya tadi, seperti Mas. Fitrahnya. Kita tetap di lautan kan, Uncle? Makanya, itu aja. Kita tidak kemana-mana. Nah, cuma karena kita dalam, nah itu yang membawa kita terus terbawa arus keluar, kan? Kita seperti terbawa arus keluar, gitu kan? Dan tidak ingin menyelami sebagai tempat singgasana kita yang ke permukaan, turun lagi, seperti itu. Itu seperti proses ya, Mas Jabir, ya, berproses kehidupannya, dia akan naik ke atas, dia akan turun lagi. Naik ke atas, turun lagi. Usia yang bersangkutan sendiri. Iya, betul. Jadi di Masnawi ini untuk hamba ada dua perumpamaan, terkadang ditamsilkan di tempatnya memang di atas, sesekali dia turun ke bawah mencari makanan. Setelah kenyang naik lagi ke atas. Nah, ada manusia yang karena nikmat dengan kenyangnya lupa terbang, gitu. Nah, gitu. Nikmat dengan asik sendiri. Saya coba melihat dulu, ada beberapa mungkin sahabat-sahabat kita yang mungkin udah kasih komentar sebelum kita melanjutkannya lagi. Coba sebentar ya, tadi ada beberapa. Saya kata ini dari Majnun atas cinta. Wah. Ya, sabar ya. Ya, nanti kita buka sesi nanti, ya, sesi khusus tentang Laila Majnun. Ya. Nah, sesuai dengan judul kita hari ini, Mas Jabir, ya. Ya. Saat ku coba batasan, kita sadar betul manusia itu tidak sama dengan, tidak bisa dibandingkan dengan sebelum manusia mau mencoba untuk melihatmu. Iya. Dalam proses melihat tadi kan banyak orang yang mungkin, sekali lagi saya ulang, yang tadi sudah melihat. Nah, apa yang bisa menandakan bahwa kita benar-benar, apakah kita bisa benar-benar melihat tadi, Mas Jabir? Ya, tentu melihat di sini bukan fisik, sesuatu yang bersifat batin. Sebab itu penglihatan fisik kita tentu tidak mungkin menyaksikan Tuhan dengan penyaksian batin. Nah, penyaksian batin ini mungkin Uncle pernah juga mengalami. Tahu-tahu kita bangun tengah malam,
bukan dengan fisik, mata fisik. Penyingkapan. Iya, penyingkapan. Misalnya begini. Nah, penglihatan kita menyaksikan Tuhan sebenarnya persangkaan hambaku. Jadi ya, aku sebagaimana seluas itulah kita memahami Tuhan. Maksudnya kenapa? Karena Tuhan itu hadir dalam diri. Dua, tadi penyingkapan. Mencoba itu kan satu proses dengan apa yang ada di dalam diri kita, baik itu dengan rasa, baik itu dengan hati, baik itu dengan disebut intuisi. Untuk bagaimana kita melihat Tuhan. Rasa, hati, dan saya lebih senang untuk buka lagi kemarin dulu biar kita akan Senin ya, Riri. Urgen seseorang memiliki guru spiritual kalau mau berjalan. Sangat urgen. Tapi kalau tidak punya, itu bisa juga cuma ini, karena ada syair Rumi saya mau bacakan. Kata Rumi, jangan berjalan tanpa khidir. Jadi jangan berjalan ke sana tanpa khidir, karena jalannya gelap dan membutakan. Maksudnya, boleh jadi kita menganggap diri kita belum sampai ke situ. Ya, belum sampai ke situ. Gitu. Makanya kita butuh guru spiritual ya. Begini, hijab itu tirai. Tirai itu adalah pengetahuan. Jadi apapun sebenarnya hijab. Apapun hijab. Ada di Rizi, itu kalau tidak salah di Kaidah 31 dia mengatakan seperti ini, bahwa jadi selain itu besar, jadi ada orang merasa imannya besar dan dia membanggakan keimanannya. Kan? Nah, kata Syams, diberitahukan orang lain sudah mengerjakan semuanya, maksudnya denganmu aku maksudnya ini saat kita kenapa ada bayang itu karena ada cahaya kan, kali kepuasan hati hanya aku gitu. Hanya aku. Guru spiritual cari murid, gitu kan? Itu. Iya. Nah, buat kita itu harus hati-hati. Gitu. Jangan gitu. Gitu. Paling mudah. Diri engkau. Buruk-buruk. Itulah sebenarnya hijab. Itulah tirai. Tirai tadi. Iya, tirai. Nah, kemudian berjalan lagi. Misalnya saya dapat pengetahuan, saya mengatakan, oh. Tapi kalau dia mengatakan, oh, saya paling pintar, nah, cahayanya itu justru menjadi tirainya. Seperti tadi. Dan diri kita, Uncle, dengan hal-hal yang sepele. Ada kita sudah rewel, marah-marah, dan seperti itu. Membedakan rasa ketuhanan pada diri kita dengan rasa keakuan pada diri kita. Bagaimana rasa membedakan kita? Ini jelas kalau kita akan merasa dengan Tuhan. Kadang kita tidak sadar kita membesarkan diri kita saat sholat, Uncle. Misalnya waktu saya mengatakan, oh, saya orang pertama sholat, kan? Yang lain
kalian belum sholat, saya sudah sholat. Jadi kita sholat duluan memang wajib secepatnya, jangan ditunda-tunda gitu. Iya, adalah latihan pertama itu kita harus berusaha. Kalau dia datang istighfar, setiap dia datang istighfar, seperti itu. Seperti itu. Itu caranya. Tuhan dalam diri kita untuk ini boleh deh kita bahas bagaimana kita agar kita tidak terjebak dalam kenikmatan ini. Saya minum teh, dua-duanya itu punya nikmatnya sendiri. Makanya kadang kita rindu minum teh. Nah, kadang kita rindu itu. Kenapa? Intinya adalah itu sebuah ego keakuan. Banyak, tire itu banyak. Pokoknya apapun yang membuat kita boleh mencibiri orang lain, mengecilkan kita melihat sesuatu. Nah, itu sudah di luar dari spiritual. Iya, di luar dari konteks itu. Iya, betul. Sama dengan kita bisa atau mampu melihat bukan dalam arti kasar mata dia. Biasa dengan ruang kita. Iya, bayangkan ada takbir ya, membesarkan Tuhan. Karena mungkin dengan kita tidak bisa menggambarkan. Tidak bisa menggambarkan. Iya. Ya? Iya, begitu. Sebenarnya bagaimana cara untuk memutuskan kepemilikan? Banyak atas pertanyaan, mohon maaf banyak pertanyaan, nggak apa-apa karena dia curious ya. Bagaimana kita memutuskan untuk kepemilikan atau kemelekatan yang ada pada diri kita? Teknisnya seperti apa yang harus kita lakukan? Harus pelan-pelan, Angko. Harus pelan-pelan karena itu membuat saya ini. Jadi kita harus berjalan-jalan. Mulai dari hal yang kecil. Jadi mulailah dari hal yang kecil. Ya, misalnya baju disetrika salah kita marah-marah. Oh, berarti gitu. Oh, ini kurang oh, makanan kurang nikmat, kurang garam, saya marah-marah. Oh, berarti saya masih bergantung kepada makanan. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Padahal itu hal kecil sekali ya. Iya, hal yang sangat kecil. Kita tergantung, kita terikat sampai segitunya. Terikat. Pemberkatan kita ya. Iya. Jadi kita masih tergantung pada makanan. Padahal makanan. sepele banget itu Mas Jabir. Iya, betul. Pasangan hidup dan lain-lain. Betul. Makanya yang kita pakai orang masih akan nyaman kok. Jadi, betul. Langsung teman-teman terima kasih banyak Mas Jabir, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Nah, tadi kita udah ngobrol dengan Mas Muhammad Nur Jabir dari Rumi Institute. Ini akhir dari pertemuan kita di Jam Rumi. Kita akan lagi Senin datang jam belum sempat nonton, saya nonton di sana.